Banyak yang bilang perpisahan itu paling menyakitkan. Tapi makin kesini, perpisahan kok malah dirayakan? Hello, ini bukan ulang tahun yang harus pakai birthday cake dan tiup lilin, sister. Apa iya Tasya Farasya emang sebahagia itu sama status barunya sampai rayain pakai mini cake? Lalu gimana nih sama Dian Sudiro yang juga happy banget setelah resmi jadi janda? Tuh lihat sendiri, heboh banget sampai tiup lilin. Duh, sebenarnya postingan wanita yang tersakiti ini pure untuk merayakan atau malah ada maksud terselubung untuk para mantan? Karena mungkin aja nggak sih, di sosmed terlihat adem dan happy padahal mah di dalam hatinya panas mendidih sayang. Kata netizen sih biar waktu aja yang buktiin seperti kisah Lula dan Reza Arab yang dulunya adem ayem jadi teman, sekarang malah naik kelas dari bridesmaid ke bride to be. Selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Zaman sekarang tuh ya, kalau mau menunjukkan kebahagiaan, happy, huru-hara maksudnya kebahagiaan, itu pasti harus dicantumkan kebahagiaan itu di story atau di feed post gitu, di halaman-halaman sosial media. Sekarang mah yang cerai juga pada pengumuman di sosial media. Dev, kok bisa tepat sekali? Oh, bener. Iya, karena kan kalau artis itu kan milik masyarakat. Jadi lu nikah, lu pacaran, lu bercerai pun kayaknya emang ya masyarakat harus tahu lah. Gitu. Iya, tapi sebelum kita spill, boleh dong kita angkat gelas dulu kan baru nikah Fitri di Bintang spill. Tunggu, emang perdana? Ini Perdana. Iya, bener. Agak panas ya di sini, agak deg-degan nih. Gua agak geser ya saya. Di TikTok. Oh bener ya, kasihan nih viral lagi nanti. Oke, let's cheers. Coba kita angkat gelas, selamat datang di spill Spill the the tea. Aduh. Tapi diakui atau enggak, kayaknya buntut akhir tahun 2025 ini semakin banyak rentetan selebriti kita yang bercerai. Apapun alasannya ya. Kayaknya tiap minggu tuh buka sosial media beritanya Ada aja ada ya. lagi yang cerai, ada Ada lagi yang aja. cerai gitu. Nah sekarang tuh para seleb kayaknya trennya begitu udah cerai proses pengadilan di spill di sosial media begitu udah ketok palu rame-rame beli kue, ada bunga tulisannya Itu ungkapan kebahagiaan kemenangan katanya. Emang ada yang ulang tahun? Kok beli kue? Ih sekarang begitu. Bukan ulang tahun. Fenomena baru. Ini fenomena baru. Welcome to single life again. Tulisannya macam-macam. Ini kita spill postingannya. Tasya Farasya ya, ini dia kita spill. Kita spill postingan Tasya yang dimana dia tuh sempat mencantumkan beberapa kue-kue. Ya di situ ada tulisannya Certified Independent Woman. Wow, ada juga unmarried. Official unmarried, certified, independent woman, sama satu lagi apa tuh? Nah, tuh si Melanie aja bisa baca. Kalau lu problemnya apa? Lu nggak bisa baca apa nggak bisa bahasa Inggris? Gimana ya? Kan kita harus punya batasan gitu ya. Kalau misalnya dari pacarannya indah, pernikahan gemerlap gitu. Kalau berakhir dengan akhirnya berceraian, lalu dirayakan, lalu dilabel-labelin apa-apa gitu ya. Menurut aku tuh ada dua nih, ada dua. Apakah memang itu puncak dari kepuasan dia bisa mengungkapkan isi hatinya atau kayak sebetulnya dia nutupin loh kesedihan, kegagalan, dia kepengen kelihatannya I'm okay gitu ya. Tapi menurut aku apapun ceritanya nggak ada perceraian yang oke sih. Iya, Pasti. karena kalau oke nggak mungkin bercerai. Nggak mungkin Iya, bercerai. betul. Ya nggak mungkin nggak ada kesakitan di dalam perpisahan. Mungkin cara orang beda-beda ya. Iya. Pengalaman nggak bisa bohong, say. Kata Karen, katanya kalau ngomong sama orang tua begini ya. Lo nggak mau ke situ ya? Segudang pengalaman, say. Segudang pengalaman. Oke. Begitupun juga dengan netizen yang ikut berkomentar, ada yang mengatakan too much Tasya, cerai bukan prestasi. Cerai karena kita nggak mampu pertahankan pernikahan, bukan menang pertempuran. Ini wataknya benar juga sih sebenarnya yang mengatakan ini. Tapi in a way, gue tuh juga gue bisa mengerti dan gue bisa turut merayakan ketika perempuan-perempuan single ini begitu udah ketok palu beli kue, beli bunga gitu. Gue tuh dari sisi positif aku gini, ya mereka merayakan perjalanan hidup barunya aja gitu. Kalau itu tujuannya bagus itu ya. tujuannya seperti Iya. itu. Tapi Iya. kalau sudah ditunjukkan di sosial media, maaf ya Tasya, kalau menurut aku itu
kalau menurut gue ya, itu tuh malah melabelkan atau menormalisasikan sebuah kemenangan dari pernikahan yang gagal. Kegagalan. Gitu, ya. dari kegagalan. Yang pada akhirnya memberikan influence kepada perempuan-perempuan di sana yang menikah masih muda seusia Tasya Farasya bahwa it is okay untuk cerai dan Untuk menjadi menang. mempertahankan rumah tangganya nggak dapet ya. Betul, ini asumsi memang bisa jadi beda-beda ya, Beda-beda, tapi kan setiap orang juga punya Betul. perspektif beda-beda. Bicara mengenai mungkin juga unhealthy marriage relationship, mungkin selebriti yang ini termasuk dalam situ kategorinya ya. Dian Sudiro itu waktu bercerai dia nggak beli kue, tapi dia nggak cuma sampai di situ, dia tiup lilin unmarried cake as a celebrate. Sama? Iya sama, to celebrate her Banyak new kayak gitu journey. berarti ya. Iya, coba kita spill dulu videonya ya. Lepas dari, betul apa kata Kak Fitri sama Melanie, semua perpisahan itu pasti nggak enak, pasti ada problem. Kalau nggak ada problem nggak mungkin nggak berpisah gitu. Kayak Dian Sudiro ini kan kalau kita mau inget-inget ya, dia kan kenapa bercerai karena suaminya total menyelingkuhi dia 80 kali ya. 80 kali. Kalau 80 kali tuh, 80 kali. Lo pikirin. Bisa masuk rekor muri loh. Berarti seminggu tuh berapa kali jatahnya? Ntar dulu 80 kalinya ketahuan. Nah. Atau gini. Nah, benar. Ketahuan Ini berarti. Sahutero yang Iya. ketahuan. Karena biasanya selingkuh itu butuh latihan, Mel. Oh iya sih. nah ini yang pakar selingkuh ngomong. Menurut gue tuh semua jenis postingan tuh adalah sarana untuk menyombongkan diri aja, cuman kadarnya aja gitu. Yang gue angkat topi adalah selebriti-selebriti yang mampu gitu ya, hatinya lagi panas, hidupnya lagi nggak baik-baik aja, tapi postingannya sepi. Adem. Postingannya adem-adem. Kayak contohnya Erin yang akhirnya udah ketok palu beberapa minggu lalu itu kan dipantau oleh pemirsa dan juga tim Spill the Tea adalah dia itu jarang sekali kelihatan emotional outburst-nya di sosial medianya. Justru dia menunjukkan foto-foto berpose Iya. ya, Nggak ada ya? dengan Nggak ada. Nah, fashion ini kita potong stylingnya. dulu ya, Iya. masalah Erin, maaf aku potong. Di fenomena bercerai itu dinormalisasi, merayakan pesta, tapi ada nih contoh public figure yang akhirnya mereka menunjukkan pertahanan terhadap rumah tangganya. Iya. Nah, ini dilakukan oleh Erin nih. Kalau kita lihat sama-sama berapa kali kan dia bertahan, sehingga menurut aku sih perceraian terbanyak ditolak. Iya. Itu kan kalau nggak salah 3 atau 4 kali. Nah, Iya. ini bagus nih menurut aku, harus bertahan dulu. Sampai kadang-kadang kalau aku ketemu Erin, aku bilang, bestie. Oh teman. Jadi gimana sih Mbak ceritanya Mbak? Oh itu teman. Iya. kalau aku ketemu Erin, kamu keren bisa mempertahankan. Maksudnya perjuangan seorang ibu bagaimana bisa bertahan, ada ayah dan ibu di dalam keluarga. Karena aku nggak pengen tahu apa yang terjadi apa yang jadi masalah. Cuman aku melihat bagaimana sosok Erin ini yang jadi public figure ini mencontohkan ke pasangan muda. Lu bertahan dulu deh. Berjuang dulu deh. untuk masih sama-sama. Berjuang, gitu ya. bertahan dulu untuk nggak ada rumah tangga yang nggak ribut ya. Iya, betul. Iya Nggak nggak sih? ada. Tapi Kak, Tapi bagus kakak kan ya. deket banget ya. Maksudnya apa yang membuat dari Mbak Erin itu mau bertahan? Oke, gue pertahankan. Pertanyaan lu gosip banget deh. Apa jawabannya? Ya anak-anak. Nggak, maksudnya makan jeruk ya. Anak-anak ya. Anak-anak. Kalau aku tanya ya anak-anak sih, karena aku juga yang bahkan kita pernah jalan ke Eropa, dia udah ribut nih, dia nggak ngomong apa-apa, jadi kita nggak tahu. Kita tahu tuh dari Oh, dia media. nggak ngasih tahu. Enggak. Nah itu hebatnya Erin, itu dia nggak pernah mengumbar masalah pribadinya sekalipun sama teman-teman yang ada. Sebetulnya kita punya Hebat waktu. ya? Hebat loh. These days hari-hari gini gitu. Iya, Hari gini, biasanya Hari kan gini di mana orang kayaknya ada apa tuh pengen cerita. pengen cerita. Nah itu aku hebatnya Erin itu dia bisa Even posting story gelap doang gitu pakai lagu-lagu galau nggak ada. Enggak. Kita aja semua teman-temannya kaget karena kok dia lama loh, sampai kita sendiri mau nanya itu segen. Kalau dipikir-pikir, Kak Fitri tahu dong yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga mereka ya. Soalnya kita sebagai publik tuh terombang-ambing. Tapi Tahu? aku nggak mau cerita. Oh, tahu tapi nggak bisa diceritain. Nggak bisa. Oh. Kamu pinter banget deh nanyanya. Jangan. Iya, Tahu. mohon maaf nggak bisa di-spill di sini. Itu kan Tapi rahasia teman. ini ya, maksudnya kita jangan kita belajar dari Erin, orang yang diem sekali ngomong
bahaya gitu. Oh iya, soalnya Erin kan gitu nggak pernah ngomong apa-apa, tapi sekalinya dia ngomong langsung diturutin sama suami. Iya. Tapi Kak Fitri, bener gak sih yang kabar-kabarnya katanya ada orang ketiga gitu? Aduh nggak tahu deh Kak. Minum yuk. Erin itu udah ketemu sama Kak Fitri jauh sebelum berita ini merebak. Dan saat terakhir pesta ulang tahun yang isinya cewek-cewek semua itu kan ada Kak Fitri juga ya. Dan kala itu juga teman-temannya nggak tahu dan Erin sama sekali nggak cerita. Aku pernah jalan ke Tromso sama dia. Oh, Ke Norway, kemana, nggak pernah Lu cerita. dekat berarti Mbak ya sama dia? Aku udah Iya. temenan lama. Udah. Mbak Fitri banyak ya teman artisnya ya? iya. Banyak loh. Udah main artis-artisan. Oke, tapi Kak Fitri sekarang tahu nggak kondisinya Erin seperti apa? Iya Kayak baik-baik aja. gimana gitu? Apakah Ya. dia sedih banget atau malah happy banget? Iya, aku tidak melihat Erin memojokkan mantan sekarang ya. Oh gitu. Mantan pasangannya kan. Nah, Bagus itu yang dong, aku suka dari Erin. Dia ketemu kita aja Di dalam real life-nya dia di sama dalam real teman-temannya life-nya. ya? Oke. Benar, ketemu kita, aku ketemu Erin, terus dia telepon sih ngabarin, gimana Erin? Udah lah Mbak, aku udah agree katanya. Ya udah, Bismillah. Jangan sampai ada keributan berkelanjutan kan, kasihan anak-anaknya sudah besar. Dan aku respect sama Erin, dia termasuk contoh yang bertahan dulu nih setelah ya sudah nih kita nggak bisa lagi. Ya udah, Empat apa dilepas. dia ya udah lepas. Mudah-mudahan keduanya juga bisa menjadi sahabat buat anak-anak. Iya. Tapi aku sibuk membayangkan kok tadi kan kita membahas Erin gitu terus Fuji gitu yang bentar lagi akan kita spill videonya. Mereka yang hatinya panas tapi di sosial media adem-adem aja. Kalau Kak Fitri, Kalau aku tergantung dulu nih yang jadi masalah apa gitu yang ya? jadi masalah apa. Kalau yang cari masalah memang harus aku bawelin, aku harus lawan, pasti aku lawan. Oke. Tapi aku liatin dulu nih. Tapi ada juga nggak yang dibawelin? Eh, Terus ada misalnya yang lo, males udah gitu, enggak? karena aku nggak punya musuh ya, yang lately aja, karena setelah aku liatin ya aku lawan. Fuji tuh katanya lagi Iya. dicurigai hatinya hampa Kenapa ulang sih? tahun kemarin yang surprise Happy birthday ya, Fuji. Karena teman-temannya sedikit katanya Really? netizen. Terus Kita tatapannya spill dulu. katanya kayak kosong gitu Fuji. Tatapan apa ruangannya sih yang kosong? Tatapan Fuji bisa kosong, tapi yakinlah rekening Fuji nggak pernah kosong. Itu yang membuat dia happy ya sebenarnya. Kita spill dulu yuk. Tapi sebenarnya yang menjadi sorotan dari netizen ketika Pak Dewan gitu, Mas Dewan, tahu dong Mas Dewan? Farel, waktu ulang tahun ada bingkisan kado dari Fuji. Yang ini kayaknya tidak terlihat ya. Ya kan kadonya nggak ada dari Mas Dewan, tapi Mas Dewannya juga tidak ada. Nggak bales-balesan ya. Kemanakah Mas Dewan ini gitu? Jangan-jangan Dia udah kemana Dev? udah selesai kali ya kontraknya. Kontrak Kayak kontrak sinetron percintaan. Dalam arti udah nggak deket kali Iya, gitu. bisa jadi. Iya kan? Karena orang ada deket, ada nggak deket kan. Iya. Mungkin emang udah diatur sama produser kehidupan yang maha kuasa. Tuhan. Karena ya betul perhatiannya biar lagi pada nonton sinetron kisah Mata balikin di percintaan. meja deh. Percintaan Sarwenda sama Gio. Lagi seru deh. Iya. Yuk kita makan dulu deh, cobain makanan-makanan megah ini.